تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Baik teman-teman sekalian, di sini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sunnah-sunnah fitrah yang pertama dan kedua, yaitu sunanul fitrah, sunnah-sunnah yang pertama dan kedua. Yang pertama adalah al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Kemudian sunnah fitrah yang kedua adalah al-khitan, yaitu berkhitan. Nah, sekarang kita sudah masuk pada sunnah fitrah yang ketiga. Apa itu? Yaitu qassu syaribi wa ifaiha. Qassu mencukur asyarib, syarib maksudnya kumis, wa ifaiha dan memendekkannya atau merapikannya. Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu al-mubalaghatu bersungguh-sungguh fi qassihi di dalam mengguntingnya atau mencukurnya. Wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi, yaitu makna lainnya bahwasanya dia memendekkannya, mencukurnya sependek mungkin atau sebaik mungkin. Lima fi zalika, sebab di dalam mencukur kumis itu minat tajammuli, terdapat sisi ketampanan bagi seorang pria. Jadi itu ya, ada sisi ketampanan bagi seorang pria. Wan nazafati, kemudian terdapat sisi kebersihan. Kemudian yang paling penting yang ketiga ini yaitu wa mukhalafatil kufar. Ya, ada bentuk penyelisihan terhadap orang-orang kufar. Ini yang paling penting. Jadi jati diri yang membedakan dia antara seorang muslim ya, dengan orang-orang kufar adalah dengan qassu syarib, dia mencukur daripada kumisnya. Wa qad waradat, dan sungguh waradat setelah datang al-ahdis, hadis-hadis sahihatin, hadis-hadis yang sahih fil hasi, yang mendasari atau yang mendorong ala qassihi, untuk mencukur daripada kumis itu. Jadi telah datang hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan, yang mendasari untuk mencukur daripada kumis itu. Kemudian apa? Hadis-hadis tentang apa? Wa'ifa'il lihyati. Nah ini, wa'ifa'il lihyati, yaitu membiarkan jenggotnya tumbuh. Jadi yang diperintah itu dalam hadis-hadis yang sahih nanti yang kita bacakan adalah qassu syarib, mencukur kumis, wa'ifa'il lihyati, dan membiarkan jenggot. Wa irsaliha, kemudian di situ dilanjutkan wa irsaliha, membiarkannya dia tumbuh. Wa ikramiha, kemudian memuliakannya. Maksudnya apa? Memuliakan daripada jenggotnya. Wa irsaliha, membiarkan jenggotnya dia tumbuh. Lima fi baqa'il lihyati minad jamali wa mazharir rajulati wa qad aqata katsirun minan nasil amra. Ya, jadi lima sebab fi baqa'i, di dalam baqa membiarkan al-lihyati, jenggot itu dia tumbuh, minad jamali, terdapat ketampanan bagi seorang laki-laki, wa mazharir rajulati, dan itu sebagai ciri-ciri kelaki-lakian, wa mazharir rajulati, itu sebagai ciri-ciri kejantanan. Jadi membiarkan jenggot itu adalah bagi laki-laki sebagai ciri-ciri kejantanan bagi dia, ciri-ciri kelaki-lakian dia. Wa qad akatha katsirun minan nasil amra, namun sungguh akasa, banyak manusia yang telah akasa, membalik daripada perintah ini. Katsirun minan nas, dari kebanyakan manusia, al-amra, perintah ini. Apa maksudnya dibalik teman-teman sekalian? Membalik dua perintah ini antara mencukur dan membiarkan jenggot, mananya yang dibalik? Maka di sini dijelaskan fasaru yuwafiruna syawaribahum. Fasaru yuwafiruna syawaribahum, mereka membiarkan yuwafiruna, tumbuh panjang, syawaribahum, yaitu kumis-kumis mereka. Wa yuhalikuna lihahum, dan mereka mencukur habis daripada jenggot-jenggot mereka. Jadi ini dibalik ya. Justru yang seharusnya sebaliknya, tapi banyak manusia saat ini dari kaum muslimin membalik daripada perintah ini. Au yukasirunah, atau mereka memendekkan daripada jenggot mereka.
Jadi mereka membiarkan kumis dia tumbuh dengan lebat, dan mereka mencukur habis jenggot mereka atau memendekkan daripada jenggot mereka. Padahal ini waqad aqata katsirun. Jadi mereka telah membalik daripada perintah ini. Ini terbalik yang seharusnya. Wa fi kulli hada, dan pada semua ini mukhalafati li sunnah. Ada bentuk penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal awamiri, dan perintah-perintah waridati yang datang fi wujubi, tentang wajibnya ifaiha, membiarkan jenggot itu tumbuh. Jadi mereka selain menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga telah menyelisih perintah-perintah yang datang tentang wajibnya membiarkan jenggot itu dia tumbuh dan mencukur daripada kumis. Minha, darinya misalnya di sini disebutkan hadis Abu Hurairah. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzzu syawaribah." Potonglah, cukurlah, guntinglah asyawaribah, kumis kalian. Wa arkhul liha, dan biarkanlah jenggot kalian. Wa khaliful majus, dan selisihilah orang-orang Majusi. Perhatikan juzzu itu di situ adalah fil amr, kata perintah. Kita diperintah apa? Juzzu, cukurlah, potonglah, guntinglah asyawarib, kumis kalian. Jadi diperintah kita dengan perintah yang tegas. Wa arkhul liha, biarkan jenggot itu dia tumbuh. Wa khaliful majus, karena di dalam hal itu ada penyelisihan terhadap orang-orang di luar Islam. Wa hadithu Ibnu Umar radhiyallahu anhum, dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala khaliful musyrikin, selisihilah orang-orang musyrik. Jati diri seorang muslim itu menyelisihi perbedaan dengan mereka adalah apa? Wafirul liha, biarkan liha, jenggot kalian. Wafirul liha, panjangkan jenggot kalian. Wahwus syawaribah, cukurlah kumis kalian, pendekkanlah kumis kalian. Jadi itu jati diri seorang muslim dengan mereka, perbedaan dengan mereka dengan hal-hal yang ini semua. Di sini dijelaskan fa'alal muslim, maka wajib dilakukan bagi setiap muslim ayyal tamidu, untuk dia berpegang bihadal haddin nabawi, dengan petunjuk Nabi yang ini. Ini adalah petunjuk Nabi, ya. Wa yukhalifu a'da'an, kemudian dia bentuk menyelisih daripada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Wa yatayammazu an tashabbuhi bin nisa, kemudian wa yatayammazu itu akan memudahkan dirinya an tashabbuhi, dari menyerupai bin nisa, dari wanita. Jadi teman-teman sekalian, ini perintah yang sangat tegas ya. Perintah yang sangat tegas. Kenapa? Sampai disebutkan di sini adalah fa'alal muslim ayyatamizu bihadzal hadin nabawi. Ini adalah petunjuk Nabi, maka setiap muslim wajib berpegang dengan petunjuk Nabi ini. Wa yukhalifu a'da'illah, dan sebagai bentuk penyelisihan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya kalau dia lakukan sebaliknya, berarti apa? Dia ikut memusuhi Allah dan Rasulnya. Kan logikanya seperti itu. Kalau dia melakukan sebaliknya, berarti dia justru sebaliknya berbalik melawan Allah dan Rasulnya. Wa yatayammazu an tashabbuhi bin nisa, kemudian juga sebagai jati diri yang membedakan antara dirinya dengan seorang perempuan. Kemudian sunnah fitrah yang keempat adalah taklimul adhafir, yaitu menggunting adhafir, kuku, menggunting kuku. Wa huwa qassuha bihaitsu la tutraku hatta tatula, yaitu qassuha, memotongnya, bihaitsu, tanpa, la tutraku, membiarkannya, hatta tatula, sampai dia panjang. Jadi kuku itu tidak boleh dibiarkan sampai dia panjang, harus dipotong ya. Ini dari sunnah-sunnah fitrah yang keempat yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taqlimu yujamiluha, dia memotongnya untuk memperindah dan mempercantiknya. Wa yazilul ausakhul mutarakimatu tahtaha, dan juga untuk menghilangkan ausakhi ini maksudnya kotoran-kotoran al-mutarakimati, yang terkumpul tahtaha, di dalam kuku tersebut. Wa qad, dan sungguh, khalifu hadhil fitratin nabawi ba'dal muslim, dan sungguh telah diselisihi hadhil fitrah ini
an-nabawiyun, fitrah atau sunnah Nabi ini, ba'dal muslim, sebagian muslim, atau ada dari sebagian muslim yang telah menyelisihi daripada sunnah Nabi ini. Fasaru yutiluna adhafirahum, yaitu mereka membiarkan yutiluna panjang adhafirahum, kuku-kuku mereka. Atau juga ada dari manusia azafira, yaitu mereka memanjangkan isba'a, azafira, kuku isba'a pada jari-jari tertentu, mu'ainin min aidihim. Jadi mu'ainin, mereka memanjangkan kuku-kuku tertentu pada jari-jari mereka. Misalnya dia panjangkan kuku pada jari telunjuknya, atau pada jari manisnya, atau pada jari kelingkingnya. Jadi pada jari-jari tertentu dia panjangkan. Kullu dzalik, semua perbuatan yang seperti ini adalah tuzayyini syaitan. Mereka telah diperindah oleh syaitan. Mereka telah masuk dalam perangkap syaitan. Mereka telah masuk dalam tipu daya syaitan. Wa taqlid wa a'da'illah, dan mereka telah taklid, ikut-ikutan a'da'illah, terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam terkait dengan hal-hal masalah ini, sunnah-sunnah fitrah ini, bahasa-bahasanya itu taklid, seperti misalnya wa taqlid wa a'da'illah, dia telah bertaklid, telah mengikuti a'da'illah, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwasanya bukan perkara-perkara yang kecil di dalam agama. Ini bukan yang kita pahami bahwa sunnah dikerjakan, berpahala ditinggalkan tidak apa-apa, ya bukan. Ini adalah perkara-perkara yang sangat besar. Ini adalah sunnah-sunnah yang sangat besar di dalam agama kita. Makanya bahasa-bahasanya sangat tegas, dan memang luar biasa digambarkan dengan sedemikian rupa besarnya daripada sunnah-sunnah ini semua. Kemudian teman-teman sekalian, yang sunnah fitrah yang kelima adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ibti, yaitu ketiak. Ayun, yaitu maksudnya izalatu sya'rin, yaitu menghilangkan sya'rin, bulu nabitin yang tumbuh fihi, padanya, maksudnya yang tumbuh di ketiaknya. Fayusannu, dan disunahkan izalatuhu, membersihkannya, yaitu menghilangkan hada sya'ri, ini bulu, bin natfi, boleh dengan cara dicabut, ya. Maksudnya kalau dia memang terbiasa, bisa dia mencabutnya, tidak rasa sakit bagi dia sudah terbiasa dengan hal itu, maka boleh dia mencabutnya, bulu ketiaknya. Tapi kalau dia tidak terbiasa, awil halki, boleh dia mencukurnya, ya, kalau dia tidak bisa mencabut, mencukurnya. Atau dia juga tidak bisa, au ghairihima, atau selain daripada keduanya. Misalnya di masalah sunnah fitrah terkait dengan khitan itu, saya sudah ada dijelaskan di situ, adalah bisa menggunakan kalmazilatil musanna'ati, bisa menggunakan cairan-cairan perontok rambut atau perontok bulu, dioleskan lalu supaya dia hilang. Lima fi izalatiha, sebab di dalam membersihkannya itu minan nazafati, terdapat an-nazafah, kebersihan. Kemudian waqati'atir rawaihi, dan memutus ar-rawaihi, maksudnya bau, al-karihati, yang tidak sedap, allati, yang tatajamma'u, yang berkumpul, ma'a wujudi hadha sya'ri, bersamaan dengan wujudnya hadha sya'ri, yaitu rambut-rambut ini. Jadi biasanya kalau dengan adanya rambut itu, maka akan datang di situ rawaihil karihati, bau-bau yang tidak sedap. Dengan mencukurnya adalah dia memutusnya, ya, memutus bau yang tidak sedap itu. Wa hadha huwa dinul hanifah. Kemudian di sini disebutkan kembali, fahada, ini adalah huwa dinul hanifah, yaitu din, agama yang hanif, yang lurus, bagian dari agama. Jadi ini bukan, saya ulangi lagi, bukan perkara-perkara yang kecil, ya. Disebut dinul hanifah, bagian dari agama kita. Amarna bihadal khisal, kita diperintahkan bihada, dengan ini, al khisal, salah satu daripada sunnah-sunnah fitrah ini, sifat-sifat fitrah ini. Lima fiha, sebab padanya minat tajammuli, terdapat keindahan, kebersihan, wa taharati, bagian daripada kesucian, wa nadhafati, bagian daripada kebersihan, wa liyakunul muslimu ala ahsani halin, wa liyakunu, agar menjadikan seorang muslim itu ketika dia menjaga sunnah-sunnah fitrah ini, ala ahsani halin, dia berada di atas kondisi terbaiknya. Kemudian mubta'idan an taqlidil kufar, mubta'idan, agar dia jauh
antaklidi, tidak ikut-ikutan al-kuffar kepada orang-orang kufar, wal juhal dan orang-orang bodoh. Kemudian muftakhiran bidinihi, sebagai bentuk muftakhiran bidini, dia memuliakan dengan dia bangga dengan agamanya sendiri, dia bangga dengan Islam, dia bangga dengan sunnah-sunnah nabinya. Muti'an li rabbih, kemudian sebagai bentuk ketaatan kepada Rabbnya, muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk muttabi'an mengikuti li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu muftakhiran bidini, dia bangga dengan agamanya. Muti'an li rabbih, dia taat kepada Rabbnya. Muttabi'an li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai bentuk ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian teman-teman sekalian dilanjutkan, wa yadafu ila hadin khisalil khamsah, ditambahkan lagi ila hadin khisalil khamsah, dari sifat-sifat fitrah yang 5 ini ada tambahannya, ditambahkan oleh para ulama yang lainnya. Ya, misalnya ditambahkan di sini yang pertama adalah as-siwak, yaitu siwak. Kemudian ditambahkan yang kedua wastinsyaqul ma, yaitu menghirup air ke hidung, yaitu beristinsyak. Kemudian wal madmadatun, berkumur-kumur. Wa ghaslul barajimi, mencelah-celah jari. Wahiyal aqlul lati fi zuhuril asami yajtami fiha al wasakh, maksudnya mencerah-cerah jari sampai ke pergelangan tangan, ke zuhur pergelangan tangan, yajtami fiha al wasakh, karena di situ biasanya kotoran dia berada di situ. Kemudian wal istinja, beristinja. Wa dzalika hadits Aisyah. Jadi terkait dengan tambahan ini ada dalilnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyru minal fitrati, ada 10 yang termasuk dari fitrah manusia. Apa itu? Yang pertama adalah qassu syaribi, tadi mencukur kumis. Kemudian wa'ifa'il lihyati, membiarkan jenggot dia tumbuh. Kemudian yang ketiga wasiwak, yaitu bersiwak. Keempat wastinsyakul ma, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian waqasul adfar, yaitu memotong kuku. Wa ghaslul barajimi, tadi mencelah-celah jari. Wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Wa halikul anatin, mencukur bulu kemaluan. Wantaqasul ma, yakni al-istinja, maksudnya membersihkan segala sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kubul dan dubul. Al-ma dengan air, yakni al-istinja, yang dimaksud di sini adalah merupakan istinja. Qala Mus'ab bin Syu'aib, berkata Mus'ab bin Syu'aib, ada rawatul hadis, maksudnya salah seorang dari perawi hadis ini, dia mengatakan bahwa saya lupa yang ke-10. Illa antakuna, kalau tidak salah itu yang ke-10 adalah al-madmadatun, yaitu berkumur-kumur. Jadi ditambahkan semua ada 10 dari sunnah-sunnah fitrah. Maka teman-teman sekalian, kita sudah bahas 5 sunnah-sunnah fitrah secara kita sudah bacakan ya dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan memang sunnah-sunnah fitrah ini sangat ditekankan sekali. Kita bisa perhatikan ketika kita bacakan di kitab Fiqhul Muyassar ini, maka bahasa-bahasanya itu bahasa-bahasa yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah-sunnah fitrah ini adalah bukan perkara-perkara yang kecil di dalam agama, tapi adalah perkara-perkara yang sangat besar, sampai disebut sebagai dinul hanifah, agama yang lurus, sebagai bentuk penyelisihan terhadap musuh-musuh Allah. Ini kan luar biasa bahasa-bahasa seperti ini. Maka bisa dipahami orang yang berakal, orang yang berilmu bisa memahami bahwa ini adalah merupakan perkara-perkara yang sangat besar. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.